Salam sehat, sahabat Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan, pengobatan, serta penyakit. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Raga Zenta. Salam sehat, sahabat Zenta. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit tapi bukan penyakit. Pada bagian pertama ini akan membahas mengenai sakit kepala. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit kepala, termasuk Anda sendiri. Sakit kepala yang Anda alami atau orang lain alami banyak sekali penyebabnya dan sangat bervariasi. Atas dasar inilah, sakit kepala juga bermacam-macam jenisnya, yang memiliki gejalanya masing-masing yang berbeda pula. Karena hal ini, bisa dikatakan bahwa sakit kepala bukanlah merupakan penyakit, tapi merupakan gejala atau sekumpulan gejala yang menandakan ada ketidakberesan di kepala atau di tubuh. Pada tahun 2007, International Headache Society menyepakati sistem klasifikasi atau jenis-jenis sakit kepala. Karena begitu banyak orang yang menderita sakit kepala, dan dikarenakan juga pengobatan sakit kepala yang terkadang sulit. Diharapkan dengan sistem klasifikasi yang baru ini akan membuat para dokter menegakkan diagnosis spesifik untuk jenis sakit kepala dan untuk menyediakan pengobatan yang lebih baik dan lebih efektif. Ada 3 kategori utama untuk jenis-jenis sakit kepala. Yang pertama, sakit kepala primer. Yang kedua, sakit kepala sekunder. Yang ketiga, nyeri saraf kranial atau cranial neuralgia, nyeri wajah, dan sakit kepala lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sakit kepala primer. Yang termasuk dalam jenis sakit kepala primer diantaranya sakit kepala tension, migrain, dan cluster. Sakit kepala tension ditandai dengan kepala terasa tegang dan berat. Jenis sakit kepala ini merupakan jenis sakit kepala primer yang umum ditemukan. Sampai dengan 90% orang dewasa mengalami atau pernah merasakan jenis sakit kepala ini. Sakit kepala tension lebih sering diderita oleh wanita dibandingkan pria. Gejala sakit kepala tension yang pertama adalah rasa sakit dimulai di belakang kepala dan leher atas dan digambarkan seperti mendesak atau tertekan. Kemudian, sering digambarkan sebagai tekanan melingkari kepala dengan tekanan paling kuat di atas alis. Gejala lainnya, nyeri biasanya ringan atau tidak melumpuhkan dan bilateral mempengaruhi kedua sisi kepala. Rasa sakit ini tidak terkait dengan aura, mual, muntah, atau sensitivitas terhadap cahaya dan suara. Rasa sakit terjadi secara sporadis atau jarang dan tanpa pola, namun dapat terjadi sering dan bahkan setiap hari pada beberapa orang. Gejala yang terakhir adalah rasa sakit memungkinkan kebanyakan orang untuk berfungsi secara normal, meskipun sakit kepala sedang ia derita. Sakit kepala migrain. Urutan nomor 2 untuk jenis sakit kepala primer yang paling umum adalah migrain. Diperkirakan 28 juta orang di Amerika Serikat atau sekitar 12% dari jumlah populasi mengalami sakit kepala migrain. Migrain mempengaruhi baik anak-anak maupun orang dewasa. Sebelum pubertas, anak laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh penyakit kepala migrain. Tapi setelah pubertas, perempuan lebih sering mengalami dibandingkan laki-laki. Diperkirakan 6% dari laki-laki dan sampai 8% dari wanita
akan mengalami sakit kepala migrain dalam hidup mereka. Sakit kepala migrain ditandai dengan sakit kepala berdenyut hebat atau sensasi berdenyut di satu daerah kepala atau sakit kepala sebelah, dan umumnya disertai mual, muntah, dan kepekaan yang ekstrim terhadap cahaya atau suara. Serangan migrain dapat menyebabkan rasa sakit yang signifikan selama berjam-jam sampai seharian, dan penderita akan lebih nyaman berada di tempat gelap, tempat yang tenang untuk berbaring. Beberapa migrain didahului atau disertai dengan gejala peringatan sensorik atau aura pada penglihatannya, seperti kilatan cahaya, bintik-bintik buta, atau kesemutan di lengan atau kaki. Sakit kepala klaster. Sakit kepala klaster adalah jenis sakit kepala primer yang jarang terjadi dan hanya mempengaruhi 0,1% dari populasi atau menyerang 1 dalam 1.000 orang. Lebih sering mempengaruhi pria berusia 20-an tahun. Perempuan dan anak-anak juga dapat menderita penyakit jenis sakit kepala ini. Gejala sakit kepala klaster. Sakit kepala klaster merupakan sakit kepala yang datang dalam kelompok atau klaster berdasarkan waktu yang berlangsung dalam hitungan minggu atau bulan. Selama periode ini, di mana sakit kepala klaster terjadi, nyeri kepala biasanya terjadi sekali atau 2 kali sehari. Tetapi beberapa pasien mungkin mengalami sakit kepala lebih dari 2 kali sehari. Yang pertama, setiap episode nyeri kepala berlangsung 30-90 menit. Yang kedua, serangan nyeri kepala cenderung terjadi pada waktu yang sama setiap hari dan sering terbangun pada malam hari ketika pasien tidur nyenyak. Yang ketiga, rasa sakit kepala biasanya menyiksa dan terletak di sekitar atau di belakang salah satu mata. Yang keempat, beberapa pasien menggambarkan rasa sakit sebagai perasaan seperti ada benda panas di mata. Mata yang terkena bisa menjadi merah, meradang, dan berair. Yang kelima, hidung pada sisi yang terkena dapat menjadi tersumbat atau terasa sesak dan meler. Sakit kepala primer ini dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Beberapa orang yang sakit kepala jenis ini mudah sembuh, sementara yang lainnya sulit sekali sembuh. Sakit kepala jenis ini tidak mengancam nyawa, namun bisa juga berhubungan dengan gejala yang dapat menyerupai stroke atau pendarahan otak atau intracerebral. 2. Sakit kepala sekunder. Sakit kepala sekunder merupakan jenis sakit kepala yang disebabkan oleh masalah struktural di kepala atau leher. Ada banyak penyebab dari jenis sakit kepala ini, mulai dari pendarahan di otak, tumor atau meningitis, dan ensefalitis. Gejala sakit kepala sekunder. Sakit kepala jenis ini merupakan gejala yang terkait dengan banyak penyakit. Sakit kepala sekunder disebabkan oleh penyakit yang mendasari atau cedera yang perlu didiagnosa dan diobati. Mengontrol atau mengobati gejala sakit kepala sangat diperlukan sambil menunggu tes diagnostik untuk mengetahui penyakit yang mendasarinya. Beberapa penyakit yang berada di sekitar sakit kepala sekunder dapat berpotensi mengancam nyawa dan mematikan. Diagnosis dini dan pengobatan sangatlah penting. International Headache Society menyatakan ada 8 kategori sakit kepala sekunder. Beberapa contoh dalam setiap kategori dicatat, namun ini bukan daftar lengkap. Yang pertama adalah trauma kepala dan leher. Yang kedua, gangguan pembuluh darah pada kepala dan leher seperti stroke, TIA atau AVM. Yang ketiga,
gangguan pada otak selain pembuluh darah seperti tumor dan kanker. Yang keempat, akibat obat-obatan. Yang kelima, infeksi seperti meningitis, encephalitis, HIV atau AIDS, pneumonia, flu, dan lain-lain. Yang keenam, perubahan lingkungan fisik. Yang ketujuh, masalah dengan mata, telinga, tenggorokan, hidung, gigi, dan leher. Dan yang kedelapan, masalah psikiatri. 3. Neuralgia. Neuralgia berarti nyeri saraf. Ner adalah saraf, algia adalah nyeri. Neuralgia kranial menggambarkan jenis sakit kepala yang terjadi karena saraf di leher, kepala dan bagian atas menjadi meradang dan menjadi sumber rasa sakit di kepala. Nyeri wajah dan berbagai penyebab lain untuk sakit kepala termasuk dalam kategori ini. Jenis sakit kepala lainnya. Yang pertama, New Delhi Persistent Headache. Sakit kepala ini menjadi konstan dalam beberapa hari dari pertama kali Anda mengalami sakit kepala. New Delhi Persistent Headache paling tidak memiliki dua dari beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, sakit kepala pada dua sisi kepala. Kemudian yang kedua, menyebabkan sakit yang terasa seperti ditekan atau mengetat, tapi tidak berdenyut. Dan yang ketiga, tidak membuat merasa jengkel pada aktivitas rutin. Sebagai tambahan, itu semua menyebabkan paling tidak satu dari beberapa hal berikut. Pertama, sensitif pada suara atau cahaya. Kemudian yang kedua, mengalami gejala mual ringan. Yang kedua, hemikrania kontinua. Sakit kepala ini menyebabkan sakit pada satu sisi kepala yang tidak berpindah sisi. Hemikrania kontinua juga mempunyai beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, harian dan berlanjut dengan periode tanpa rasa bebas dari sakit. Yang kedua, menyebabkan sakit yang sedang, tapi terasa menusuk ketika parah. Yang ketiga, merespon resep pereda rasa sakit seperti indomethacin atau indosin. Dan yang keempat, terkadang menjadi parah dan berkembang dengan gejala seperti migrain. Sebagai tambahan, sakit kepala hemikrania kontinua menyebabkan paling tidak satu dari beberapa hal berikut. Pertama, keluar air mata atau mata merah sebagai efek samping. Yang kedua, nafas sengau atau hidung berair. Dan yang ketiga, kelopak mata layu atau terjadi penyempitan pupil. 3. Sakit kepala di bagian belakang. Hal ini bisa menjadi pertanda postur tubuh Anda yang buruk, khususnya ketika duduk. Di bagian atas leher Anda terdapat otot suboccipital yang membantu menunjukkan arah atas leher dan kepala. Ketika duduk terlalu lama dengan posisi yang salah, hal ini membuat otot tersebut menegang, sehingga menyebabkan sakit kepala. Seorang ahli fisioterapi, yaitu Tim Allardyce, menyatakan, sakit kepala ini paling sering menyerang pekerja kantoran yang posisi komputernya terlalu rendah. Dengan mengangkat monitor setinggi 4 inci dan menggunakan dudukan dokumen, maka hal ini akan mengurangi rasa sakit yang kerap terjadi. 4. Sakit di pelipis mata bagian samping. Ini menjadi pertanda bahwa Anda harus memeriksa kondisi mata Anda. Saraf supraorbital bergerak dari mata ke belakang otak. Jika Anda berjuang untuk melihat dengan benar, hasilnya adalah sakit kepala di pelipis. Sebagaimana yang diutarakan oleh ahli kesehatan mata, yaitu Steve McLean, yang menyatakan, apakah Anda rajin memeriksakan mata setiap 2 tahun, bahkan ketika Anda sudah memakai kacamata atau lensa kontak? Jika resepnya tidak benar, maka ini akan membuat mata tegang. 5. Sakit di dahi.
Bagi kaum wanita, ini bisa pertanda bahwa kedudukan bra yang dikenakan selama ini ukurannya salah. Tali bra yang terlalu ketat akan menarik bahu ke belakang sehingga membuat tulang belakang tertekan. Ini yang menyebabkan sakit kepala di dahi atau di atas mata. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh ahli mata Hugh McDonald. Ia menyatakan, banyak wanita mengenakan ukuran bra yang salah. Tali yang terlalu kencang menyebabkan ketegangan. Dengan memperbaiki bra yang tidak pas, Anda akan mengurangi rasa sakit kepala yang biasa terjadi. 6. Sinus. Nyeri di daerah ini pertanda bahwa Anda mengalami infeksi yang dikenal sebagai sinusitis, di mana bagian ini tersumbat oleh lendir dan bakteri. Selain antibiotik alami, mandi uap juga membantu meringankan rasa sakit ini. Yang ketujuh, sakit kepala di bagian samping belakang. Biasanya pria yang rentan diserang sakit kepala jenis ini. Sering muncul ketika hidung tersumbat atau mata berair. Selain itu, pada umumnya adalah faktor genetik. 8. Sakit kepala di seluruh bagian kepala. Sakit kepala tipe ini terkadang tidak bisa disembuhkan hanya dengan minum obat sakit kepala. Penelitian mengungkapkan mengkonsumsi obat sakit kepala malah akan membuat rasa sakit kepala semakin parah. Sebaliknya, sebuah penelitian menyebutkan ketika Anda mengalami sakit kepala jenis ini, dengan catatan bagi yang sudah menikah, maka bisa dibantu meredakannya dengan berhubungan seksual. Penelitian menemukan sebanyak 60% orang yang melakukan hubungan seksual ketika sakit kepala membuat mereka lebih baik. Ini diperkirakan karena hormon endorfin yang diproduksi tubuh ketika berhubungan menjadi penghilang rasa sakit. Yang kesembilan, polip di hidung. Polip adalah tumor jinak yang tumbuh dalam rongga hidung bagian dalam dan menyebabkan komplikasi ke sel saraf dan kepala. Penderita polip biasanya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Selain itu, penderita polip juga rentan terkena mimisan apabila ada benturan. Polip yang stadium lanjut biasanya sebesar biji kacang polong. Walaupun sebesar kacang polong, tapi komplikasinya luar biasa pada kesehatan. Gejala paling umum yang ditimbulkan oleh penderita polip adalah sakit kepala, pendarahan di hidung, sering pusing, dan vertigo. Sedangkan penyakit ini disebabkan karena benturan keras, radang hidung, debu, bakteri, dan terlalu banyak mengkonsumsi zat karsinogen dalam tubuh, sehingga menyebabkan kanker meregenerasi dengan cepat. Penyebab sederhana sakit kepala yang dianggap sepele. Ternyata bukan hanya tekanan darah tinggi, stres atau gangguan pada otak yang dapat memicu sakit kepala. Tapi, hal sederhana seperti parfum atau makanan pun dapat menyebabkan sakit kepala yang mengganggu. Beberapa sederhana yang dapat menyebabkan sakit kepala adalah udara panas, aroma yang menyengat seperti aroma cat, minyak wangi, dan beberapa jenis bunga. Ikatan rambut, kepangan, atau penggunaan headband yang terlalu kencang. Karena hal ini bisa menyebabkan penghubung jaringan di kulit kepala menegang. Aktivitas latihan fisik yang berlebihan, terutama bagi penderita migrain, dan gerakan atau postur tubuh yang salah. Misalnya, menjepit telepon di antara telinga dan pundak, duduk dengan kursi tanpa penyangga punggung, jarak pandang yang terlalu dekat atau terlalu jauh, misalnya pada saat melihat monitor atau televisi.
Selanjutnya adalah zat tiramin, atau zat yang terkandung di dalam makanan yang proses pembuatannya memakan waktu lama, misalnya keju, termasuk blue cheese, keju cheddar, keju parmesan, dan keju Swiss. Semakin lama proses pembuatan makanan tersebut, semakin banyak kandungan tiramin di dalamnya. Tiramin juga banyak terdapat pada minuman beralkohol, dan kandungan alkohol tersebut dapat meningkatkan tekanan darah ke otak, sehingga membuat Anda semakin pusing. Penyebab sakit kepala yang dianggap sepele lainnya adalah melewatkan makan. Hal ini menyebabkan kadar gula dalam darah menurun. Saat perut kosong, hindari mengkonsumsi makanan manis, terutama permen, karena akan memperparah kadar gula darah. Penyebab berikutnya, dehidrasi, kemudian asap rokok. Nikotin yang terkandung di dalamnya menyebabkan pembuluh darah pada otak menyempit, terutama pada penderita migrain. Asap rokok akan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat, bahkan akan berpengaruh juga pada mata dan hidung. Penyebab sepele lainnya adalah telepon. Menggunakan telepon dengan menjepit benda tersebut di antara telinga dan bahu Anda yang berlangsung lebih dari beberapa menit akan menyebabkan ketegangan pada leher dan menyebabkan sakit kepala karena tegang. Solusinya, gunakanlah headset hands-free bila memungkinkan. Penyebab sepele lainnya adalah kopi. Meminum lebih dari 2 cangkir kopi per hari beresiko mendapatkan sakit kepala. Solusinya, cobalah ganti kopi Anda dengan kopi tanpa kafein. Penyebab sakit kepala yang dianggap sepele lainnya adalah kursi. Kursi yang tidak mempunyai penopang punggung dapat menyebabkan ketegangan dan sakit kepala. Hal ini diutarakan oleh terapis fisik yang berasal dari kota New York, Karen Litzy. Yang berikutnya, komputer. Menatap layar komputer secara terus-menerus dapat menimbulkan ketegangan mata, yang pada akhirnya dapat menyebabkan sakit kepala. Berpalinglah dari layar komputer Anda selama beberapa menit tiap jamnya untuk mengurangi ketegangan pada mata. Penyebab berikutnya, permen karet. Mengunyah permen karet dalam waktu lama akan menyebabkan tekanan pada sendi dan otot pada pertemuan tulang rahang dengan tengkorak kepala, sehingga memicu rasa nyeri di daerah kepala. Selain itu, permen yang mengandung pemanis buatan seperti aspartam juga bisa memicu sakit kepala. Penyebab sepele lainnya adalah tas. Tanpa kita sadari, tas yang kita bawa bisa memiliki beban yang sangat berat. Hal ini bisa menyebabkan nyeri leher dan kepala. Meringankan beban pada tas atau membagi-bagi letak tas secara bergantian pada bahu merupakan solusi terbaik untuk meringankan nyeri leher dan nyeri kepala Anda. Penyebab sepele lainnya, makanan dingin. Ada sebuah istilah ice cream headache yang merupakan sakit kepala tiba-tiba. Umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terlalu dingin, sehingga membuat peredaran darah membengkak. Pusing seperti ini pada umumnya akan hilang dalam beberapa menit. Untuk mencegah terjadinya sakit kepala ini, sebaiknya mengkonsumsi makanan dingin secara perlahan-lahan. Penyebab sepele lainnya adalah traveling. Bepergian ke tempat wisata juga bisa membuat Anda mengalami sakit kepala, terutama
Anda yang melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh dan menghabiskan lebih banyak waktu di perjalanan. Yang bisa Anda lakukan untuk mencegah hal ini adalah istirahat yang cukup sebelum bepergian, karena Anda membutuhkan tubuh yang fit, serta sering minum air putih agar tetap terhindar dari dehidrasi. Penyebab sakit kepala yang sering disepelekan yang terakhir adalah malas-malasan. Meski orang yang memiliki kegiatan padat akan rentan terkena sakit kepala, namun menurut penelitian, mereka yang malas-malasan dan tak rajin olahraga akan lebih rentan terkena sakit kepala daripada mereka yang sering melakukan olahraga. Demikianlah pembahasan mengenai gejala sakit di daerah kepala. Diharapkan dengan mengetahui jenis, penyebab, dan ciri-cirinya, kita bisa mengantisipasi dengan cara yang tepat. Karena beda jenis kumpulan rasa sakit di daerah kepala, beda pula penanganannya. Sahabat Zenta, demikianlah pembahasan kali ini mengenai penyakit tapi bukan penyakit. Bagian pertama, yaitu sakit kepala. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta, yang membahas mengenai kesehatan, pengobatan, dan penyakit. Salam sehat selalu.